mahasiswa dari Prodi D3 Kebidanan Bakti Asi Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan apendistis. Sebelum mulai, jangan lupa untuk teman-teman untuk di-like dan di-subscribe. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu apa itu apendistis. Apendistis adalah akibat infeksi pada usus buntu atau umbai cacing. Infeksi ini bisa mengakibatkan peradangan akut sehingga memerlukan tindakan segera pasca operasi untuk mencegah komplikasi yang sangat berbahaya. Apendistis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada apendistis akut, apendistis rekurens, dan apendistis kronis. Apendistis akut ini yaitu radang mendadak yang diumbai cacing yang memberikan tanda disertai maupun tidak disertai tanda pada rangsangan peritoneum lokal. Apendistis rekurens itu yaitu jika ada riwayat nyeri pada bagian bawah kanan perut, maka lakukan segera operasi. Apendistis kronis yaitu memiliki semua gejala riwayat pada bagian perut kanan bawah selama 2 minggu berturut-turut, seperti gambar di samping ini. Nah, itu dia definisi dari apendistis. Sekarang lanjut ke penata laksanaannya. Penata laksanaan apendistis itu hanya satu, yaitu pasca operasi. Operasi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu ada sebelum operasi, setelah pasca operasi, dan setelah operasi. Sebelum operasi itu dibagi menjadi 2, yaitu ada observasi dan antibiotik. Kenapa pasien harus dilakukan observasi? Karena supaya untuk melihat pemantauan kepada pasien tersebut dalam waktu 8-12 jam. Bila si pasien ada keluhan, maka berikan antibiotik kepada pasien tersebut. Keluhannya di mana nih? Keluhannya di bagian perut, bagian bawah kanan, di bagian bawah kanan. Nah, setelah diberikan antibiotik, si pasien dianjurkan untuk puasa terlebih dahulu untuk operasi selanjutnya. Jika tidak ada riwayat keluhan kepada pasien selama 8-12 jam, jangan sesekali dokter atau perawat memberikan antibiotik tersebut. Sekarang pasca operasi. Pasca operasi, pembedahan untuk mengangkat apendiks yaitu dengan cara apendiktomi. Apendiktomi harus segera dilakukan untuk menurunkan resiko perforasi. Apendiktomi dapat dilakukan di bawah anestesi umum dengan pembedahan abdomen bawah atau dengan laparoskopi. Teknologi laparoskopi ini bisa digunakan untuk melakukan pengobatan dan juga mengetahui penyakit yang belum diketahui diagnosanya dengan jelas. Beberapa keuntungan laparoskopi bagi dokter itu, pertama, penglihatan lebih besar 20 kali memudahkan dokter dalam melakukan pembedahan. Yang kedua yaitu luka bedah laparoskopi berukuran 3-10 meter akan hilang jika si kliennya mempunyai penyakit keloid. Nah, itu dia metode operasi. Sekarang setelah operasi. Setelah operasi juga sama halnya dengan sebelum operasi, yaitu melakukan observasi dengan ketat. Jika pasien hasil observasinya bagus selama 12 jam, maka pasien dianjurkan untuk puasa terlebih dahulu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk supaya si ususnya kembali dengan normal dan supaya tidak kaget juga ususnya. Karena kalau misalkan si pasiennya setelah operasi langsung makan yang berat-berat, takutnya si ususnya tidak menampung atau kaget, takut seperti itu. Maka dianjurkan untuk puasa terlebih dahulu, dan si pasiennya juga dianjurkan untuk duduk semi collar atau tegak seperti ini. Seberapa lama sih perawatan untuk pasca operasi ini? Dilakukannya itu selama 7 hari perawatan, yaitu pada hari pertama pasien dianjurkan untuk belajar duduk di tempat tidur selama 2-30 menit. Kenapa sih harus belajar duduk seperti itu? Karena untuk melatih si otot perutnya supaya tidak tegang karena habis operasi kan. Terus hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam lakukan latihan duduk seperti itu sama kayak hari pertama, yaitu dengan cara duduk tegak seperti ini. Lakukan 2-30 menit sehari ya teman-teman. Nah, setelah hari ke-6, di hari ke-7-nya maka pasien boleh dipulangkan.
teman-teman penata laksanaan untuk appendicitis. Dan untuk semuanya jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.